Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, ada seorang lelaki yang sering berkunjung ke tempat pelacuran. Akibat kelakuannya yang bejat ini, ia pun mengidap penyakit kelamin. Lama-kelamaan penyakit yang dideritanya semakin parah. Akhirnya lelaki tersebut mendatangi seorang tabib untuk meminta diobati. Ketika sang tabib memeriksa penyakitnya, ia menghela nafas panjang dan berkata, "Aduh, penyakitmu sudah parah. Tak ada jalan lain kecuali satu solusi." Lelaki itu pun bertanya, "Beritahu saya Tuan, apa solusinya?" Sang tabib pun menjawab, "Kemaluanmu harus diamputasi. Kalau tidak, penyakit ini bisa menyebar ke tubuhmu dan membuatmu mati di usia muda." Sontak si lelaki itu pun terkejut mendengar perkataan tabib itu. "Tuan, apa tidak ada cara lain?" tanyanya dengan panik. "Aduh, maaf, tapi hanya itu satu-satunya cara," jawab sang tabib tegas. "Aku tidak mau, itu sama saja aku kehilangan jati diriku," balas si lelaki dengan emosi. Ia pun pergi meninggalkan sang tabib dan mendatangi tabib yang lain, yang menurut orang-orang adalah tabib yang paling hebat di kota Baghdad. Namun jawaban yang ia terima tetap sama, yakni kemaluannya harus diamputasi. Hal ini membuat si lelaki semakin stres dan putus asa. Melihat kondisinya, salah seorang kawannya pun menyarankan, "Datangilah Abu Nawas, siapa tahu dia bisa membantumu." Lelaki itu pun menjawab dengan ragu, "Abu Nawas? Dia kan bukan tabib. Mana mungkin dia tahu soal penyakit seperti ini?" "Ya bener sih, tapi jangan salah, meskipun bukan tabib, Abu Nawas sudah beberapa kali berhasil menyembuhkan penyakit baginda raja," terang kawannya. Karena tidak ada pilihan lain, si lelaki itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Abu Nawas. Di hadapan Abu Nawas, ia mengadukan penyakit yang dideritanya. Setelah memeriksa penyakit itu, Abu Nawas pun dibuat heran. "Ini kenapa bisa separah ini?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu, si lelaki itu pun menjawab, "Maaf Tuan, sebelumnya aku memang sering jajan. Bahkan dalam satu hari bisa sampai 3 kali Tuan." Abu Nawas pun berkata, "Makanya jangan berbuat zina. Agama melarangnya karena mendatangkan banyak mudorot." "Iya Tuan Abu, saya berjanji Tuan, kalau saya sembuh saya tidak akan mengulanginya lagi," kata si lelaki dengan penuh penyesalan. "Ya sudah, apakah sebelumnya kamu sudah memeriksakan ini ke tabib?" tanya Abu Nawas. "Sudah Tuan, beberapa tabib sudah aku datangi," jawab si lelaki. "Lalu apa katanya?" tanya Abu Nawas lagi. "Mereka bilang kemaluanku harus diamputasi Tuan. Tentu saja aku menolaknya lah. Aku bisa kehilangan harga diriku sebagai laki-laki," kata si lelaki dengan emosi. Mendengar itu Abu Nawas pun ikut-ikutan emosi. "Wah, enak saja. Tabib apa-apaan seperti itu. Dikit-dikit amputasi. Tangan sakit, amputasi. Kaki sakit, amputasi. Nah ini kemaluannya yang sakit, suruh diamputasi juga," ujar Abu Nawas dengan kesal. "Benar Tuan, aku juga bingung. Tabib macam apa seperti itu?" balas si lelaki tak kalah emosi. "Ya sudah, aku akan buat ramuannya. Kamu tunggu di sini," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah dan mulai mempersiapkan bahan-bahan. Setelah menunggu sekitar 2 jam, akhirnya ramuan tersebut selesai dibuat. Kemudian Abu Nawas menemui selelaki dan memberikan ramuannya. "Nah, ini ramuannya sudah jadi. Olesi kemaluanmu dengan ramuan ini minimal 1 kali sehari. Akan lebih baik kalau 3 kali sehari," terang Abu Nawas. Si lelaki sangat gembira mendengarnya. "Terima kasih Tuan Abu. Alhamdulillah Tuan. Jadi kemaluanku tidak perlu diamputasi ya Tuan?" tanyanya dengan penuh harap. Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Tenang saja, ngapain harus dipotong? Nanti juga 3 hari lepas sendiri." Seketika itu juga si lelaki langsung pingsan dan jatuh ke tanah. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang, jauh dari pemukiman penduduk. Barang siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kafilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Nah, suatu ketika Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya. Sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Saya tuh bingung dengan situasi yang sedang kualami. Barangkali kamu bisa membantuku, Abu Nawas, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung, Tuan Hamid? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Aku dengar siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ujar Tuan Hamid. Kalau menurutmu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar juga tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya sudah Tuan Hamid, begini saja. Saya akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya? Tanya Tuan Hamid heran. Iya Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan Hamid mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas. Saya justru malah berterima kasih. Kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini, kamu akan saya beri hadiah, Abu Nawas, balas Tuan Hamid dengan gembira. Dan singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Ia ikut dengan rombongan kafilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang oleh para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan berjalan menuju gubuk tersebut. Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu pun menjawab, oh silahkan, taruh saja di dalam Tuan. Setelah menitipkan emas tersebut, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kafilah. Dan benar saja, tidak lama kemudian tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang menghunus di tangannya. Serahkan semua barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok. Rombongan kafilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok itu lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi sedang berada di gubuk yang akan ia datangi. Astagfirullah, ternyata aku salah. Orang yang kutitipi emas justru adalah ketua perampoknya, kata Abu Nawas dengan kecewa. Tapi saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. Hei Tuan, kemarilah, jangan takut, teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok itu. Kalaupun aku lari,
aku pasti akan mudah ditangkap mereka dan bisa-bisa aku dibunuh. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas pun memberanikan diri menghampiri mereka. Tuan, mau mengambil barang titipan? Tanya ketua perampok. Benar Tuan, saya kesini berniat untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Ambillah Tuan dan segera tinggalkan tempat ini, ucap ketua perampok. Abu Nawas pun sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. Kenapa Tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya? Tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok itu pun menjawab, orang asing itu telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula. Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan justru malah tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan pertemanan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat yang angker. Suatu hari Abu Nawas mengajak pergi Hasan ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah warga. Untungnya tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. Hasan, kita pulangnya naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang, kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. Gila, kentutmu bau sekali Hasan, gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa, Hasan menjawab, bukan aku yang kentut Abu Nawas, keledaimu tuh. Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker. Dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, Hasan, sepertinya di belakang ada orang. Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. Gak ada siapa-siapa Abu Nawas, jawab Hasan. Kamu yakin gak ada orang di belakangku? Tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. Gak ada siapa-siapa kok. Kamu jangan menakut-nakutiku Abu Nawas, kata Hasan gemetaran. Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku? Tanya Abu Nawas. Beneran, gak ada orang, teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. Kurang ajar kamu Abu Nawas, kentut di muka orang, kata Hasan emosi. Loh, tadi katanya gak ada orang. Aku kan sudah tanya, apa di belakangku ada orang? Kamu bilang gak ada kan? Aku tanya sampai 3 kali, tapi kamu tetap bilang gak ada. Malah kamu menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya kan, apa ada orang di belakangku, bukan di belakangmu, jelas Abu Nawas.
Menyadari dirinya dikerjai Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukannya sama sekali. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam. Namun dalam hati, dia merencanakan sesuatu di hari yang lain. Berikut kisahnya. Figur Abu Nawas ini memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana. Sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun, di sisi lain, dari diri Abu Nawas juga sangat menjengkelkan Raja. Karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, baginda Raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, baginda Raja bergumam dalam hati. Awas kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena. Acara Maulid Nabi pun tibalah waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir, termasuk putra-putra mahkota dari kerajaan sebelah, termasuk pula Abu Nawas ikutan diundang. Dengan perintah Raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilakan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia dibungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati. Baiklah Paduka, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya. Sejak saat itu Abu Nawas tak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya karena kelucuannya saat bercerita. Ketika Raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, Raja pun ingin menengoknya, diiringi dengan beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Begitu mendengar Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil, di mana di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi sesuatu di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, Raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya baginda Raja. "Ya inilah yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir, niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. "Wah, kalau begitu aku juga mau minum obat ajaib itu Abu Nawas," kata baginda Raja. "Baiklah tuanku, Paduka berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Maka Raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi sesuatu ke mulut Raja. Tiba-tiba saja, baginda Raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" kata baginda Raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Dulu kan Paduka memberi hamba kuahnya.
Ya, jadi sekarang hamba memberi isinya. Nah, kalau Paduka tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai, kata Abu Nawas sedikit mengancam. Diamlah, hai Abu Nawas, jangan ngomong ke siapa-siapa. Nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar, kata Baginda Raja. Setelah kejadian itu, Raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka pun menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 1000 dinar. Nah, untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya. Bahkan berhasil memalak rajanya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya sendiri yang telah memfitnah Abu Nawas mencuri cincin emasnya, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tidak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tak mengucilkan Abu Jahil. Dan suatu ketika saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kabar?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah Abu Jahil, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Mau nggak kamu membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh silakan, katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Aku ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas. "Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri. Ayo, mau nggak?" balas Abu Nawas. "Ayo Abu Nawas, tapi aku ganti baju dulu ya," kata Abu Jahil kepada Abu Nawas. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad hingga sampailah mereka di depan toko perhiasan. "Yang seperti ini tuan," kata Abu Nawas kepada yang punya toko. "Oh, baiklah," jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu Abu Jahil sempat berpikir, apa Abu Nawas akan memberiku perhiasan ya? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat padanya, justru dia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil di dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Tak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku," pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. "Abu Jahil, aku pamit pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkanmu," kata Abu Nawas. "Oh iya, silakan Abu Nawas. Enggak apa-apa, sama sekali tidak merepotkanku kok," balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama kemudian setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas?
Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan. Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada pemilik toko. "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Oh, jadi dia akan membuat batu cincin perhiasan," ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas kan datang kemari membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tak bisa, karena aku kan tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini, Tuan." "Kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjaiku. Kisah selanjutnya. Tak diragukan lagi, memang sudahlah kita akui, Abu Nawas dan Abu Jahil itu pembawa kebahagiaan. Setiap kehadiran mereka selalu mengundang gelak tawa. Bahkan kejadian yang seram sekalipun tak luput dari kekonyolan mereka. Seperti pada kisah berikut ini, Abu Nawas dan Abu Jahil memergoki malaikat maut dan malaikat penjaga kubur sedang bagi-bagi penghuni kuburan. Berikut kisah lengkapnya. Diawali pada suatu malam, ada dua orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat. Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat, dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung buah kurma. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya, dua buah kurma terlontar dari karung jatuh tepat di depan gerbang kuburan. Tapi karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Dua pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini lalu membagi hasil curiannya. "Kamu satu, aku satu. Kamu satu, aku satu." Begitu seterusnya. Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung, lewatlah Abu Jahil. Mendengar ada suara aneh di tengah kuburan. Kaget, takut, dan ngeri seketika dirasakan oleh Abu Jahil. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat kamit membaca doa. Dan saat di tengah perjalanan pulang, Abu Jahil berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Ya Abu Jahil, kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Itu Abu Nawas, tadi aku waktu lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan," jawab Abu Jahil dengan terpatah-patah. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Enggak Abu Nawas, bener, aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana," timpal Abu Jahil. Karena penasaran, Abu Nawas pun menuruti ajakan Abu Jahil. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahil. "Kamu satu, aku satu. Kamu satu, aku satu." Abu Nawas semakin penasaran dibuatnya. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang. Namun karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan dari siapa suara itu berasal. "Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan?"
mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia, ucap Abu Jahil. Aku sendiri juga nggak tahu, tapi apa iya ya, jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar suara lagi dari tengah kuburan. Nah, udah selesai. Sekarang tinggal 2 yang ada di luar gerbang itu. Siapa yang mau ambil? Kamu apa aku? Oh, yang 2 itu. Biar aku saja, jawab suara lainnya. Mendengar hal itu, Abu Jahil dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. Aduh, jangan-jangan yang mereka maksud kita, Abu Nawas, kata Abu Jahil ketakutan. Bener juga Abu Jahil, ayo lari, teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terbirit-birit dengan penuh ketakutan. Dan tak lama kemudian muncul salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil 2 buah kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan. Kisah selanjutnya. Ada sebuah kisah menarik dari Abu Nawas ketika dirinya di awal-awal menjadi orang kepercayaan Baginda Raja. Sebagai orang baru di istana, ia pun tak bisa berbuat banyak, lebih sering mengalah kepada siapapun yang mencoba mengganggunya. Diceritakan, awal pekerjaan Abu Nawas adalah menjadi penjual minyak wangi, yang setiap hari berkeliling pasar untuk menjajakan dagangannya. Abu Nawas terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minyak wangi yang lucu. Ia sering membuat lelucon yang membuat orang-orang merasa terhibur, terutama para pelanggannya. Ia banyak disukai orang karena pelayanannya yang baik dan juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Suatu hari Raja Harun Ar-Rasyid mendengar kabar tentang ketenaran Abu Nawas. Dan kebetulan juga ia membutuhkan seseorang yang menemaninya untuk menghibur di sela-sela waktu sibuknya. Maka Baginda Raja pun memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Pengawal, coba kau cari yang namanya Abu Nawas, bawa ke sini menghadapku. Maka dengan sigap pergilah pengawal itu untuk mencari Abu Nawas di pasar. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Kamu yang namanya Abu Nawas, mulai hari ini dan seterusnya, kamu nggak usah jualan keliling di pasar. Kamu akan bekerja di istanaku, memberikan minuman untuk para tamuku. Setelah itu, kamu duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu untukku, titah Baginda Raja. Baik Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas dengan hati yang berbunga-bunga. Maka pulanglah Abu Nawas, dan ia menceritakan kabar gembira kepada istrinya bahwa ia akan menjadi pelayan istana. Dan keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Ia memasuki ruangan yang telah dipenuhi oleh para tamu sang raja. Abu Nawas memulai pekerjaannya membagikan minuman untuk tamu raja. Setelah itu ia duduk di samping Baginda Raja untuk menceritakan kisah-kisah leluconnya. Semua tamu undangan tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Raja pun menjadi sangat terhibur. Dan ketika sudah menjelang sore, setelah menerima upah, maka Abu Nawas pulang ke rumahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, sang pengawal pribadi Baginda Raja merasa cemburu akan kedekatan Abu Nawas dengan rajanya. Seperti biasa, setelah Abu Nawas menjalankan tugasnya sebagai pelayan istana, maka pulanglah ia ke rumah. Dan ternyata pengawal tersebut mengikutinya. Kemudian ia berkata, Abu Nawas, aku ini kan pengawal pribadi Baginda Raja sudah lama. Aku hafal betul dengan semua sikap Baginda Raja. Nah, tadi waktu kamu bicara dengan Baginda Raja, aku melihat ada gelagat Baginda Raja yang aneh. Sepertinya Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulutmu. Abu Nawas pun terkejut, karena selama ini ia merasa tak punya bau mulut. Tapi sebagai orang baru di istana, ia pun menerimanya, dan kemudian bertanya kepadanya,
Oh begitu ya Tuan. Lalu apa yang harus aku lakukan agar Baginda Raja tidak terganggu dengan bau mulutku? Si pengawal itu kemudian berkata, begini saja Abu Nawas. Saat kamu bicara di depan raja, sebaiknya kamu tutupi mulutmu dengan tangan. Oh baiklah Tuan, jawab Abu Nawas. Ketika pagi telah tiba dan matahari mulai menampakkan sinarnya, pergilah Abu Nawas ke istana. Sebagaimana kebiasaannya, ia memberikan minum para tamu Baginda Raja, kemudian duduk di samping Baginda Raja. Abu Nawas melanjutkan tugasnya bercerita kisah-kisah yang lucu. Namun kali ini Abu Nawas bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi tersinggung, begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, maka Baginda Raja berkata kepada pengawal pribadinya, "Pengawal, sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung. Apalagi ia lakukan di depan para tamu-tamuku." Si pengawal pribadinya membalas dengan memprovokasi, "Maaf Paduka, sebenarnya saya tahu kenapa Abu Nawas bicara dengan menutup mulutnya begitu. Tapi saya takut jika saya memberitahu Paduka, nanti Paduka akan memenggal kepala saya." Baginda Raja kemudian berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya pengawal. Aku jamin keamananmu." Pengawal itu kembali berkata, "Siap Paduka. Katanya Abu Nawas sangat terganggu dengan bau mulut Paduka." Mendengar itu Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, dia berani menghinaku." Dan esok paginya, seperti biasa, Abu Nawas datang ke istana untuk melakukan tugasnya. "Abu Nawas, hari ini kamu gak usah bercerita. Ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu meninggalkan istana untuk mengantarkan kado hadiah tersebut. Ternyata pengawal yang dengki kepada Abu Nawas diam-diam mengikutinya. "Ya Abu Nawas, tunggu!" teriaknya sambil berlari mengejar Abu Nawas. "Kamu dapat tugas apa dari Baginda Raja?" tanya si pengawal. "Ini Tuan, saya disuruh mengantar kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," balas Abu Nawas. Aneh, padahal kemarin Baginda Raja murka dengan Abu Nawas. Kok sekarang Abu Nawas malah diberi kepercayaan untuk memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali, pikir pengawal tersebut. "Sini Abu Nawas, biar aku saja yang mengantarnya. Untuk tugas seperti ini, aku kan lebih berhak daripada kamu," kata si pengawal sambil merebut paksa kado hadiah tersebut. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi apalah daya, ia tak bisa melawan seniornya. Kemudian dengan langkah mantap penuh percaya diri, si pengawal itu pergi ke rumah Tuan Ali untuk memberikan kado hadiahnya. Setelah kado tersebut diterima Tuan Ali membukanya dan melihat di dalamnya ada surat yang bertuliskan, siapa saja yang mengantarkan kado ini, penggal kepalanya. Ternyata Tuan Ali adalah seorang algojo kerajaan. Maka tanpa basa-basi, ditangkaplah pengawal tersebut dan dipenggal kepalanya. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Baginda Raja pun kaget melihat Abu Nawas masih hidup. "Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu," kata Baginda Raja. "Siap Paduka, silakan," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu kemarin bercerita dengan menutupi mulutmu pakai tangan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kata pengawal pribadi Paduka, Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya, dan saya disarankan untuk menutupi mulut saya dengan tangan saat saya bicara di depan Paduka," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan dengan pengakuan Abu Nawas yang berbeda dengan apa yang diceritakan pengawal pribadinya. Dan Raja pun sangat murka kepadanya karena kebohongannya yang dibuat-buat. Kemudian Baginda Raja kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Oh begitu, terus gimana dengan kado hadiah yang kutitipkan kepadamu kemarin?" "Ampun Paduka yang mulia, kado itu direbut paksa oleh pengawal pribadi Paduka. Katanya dia lebih berhak dan pantas untuk mendapatkan tugas itu,"
Maka Baginda Raja pun tersenyum sambil berkata, "Ya, memang benar. Dia sangat berhak mendapatkannya daripada kamu. Ya sudah Abu Nawas, sekarang lakukan tugasmu seperti biasanya." Kisah selanjutnya. Abu Nawas sudah berkali-kali menyelesaikan berbagai sengketa antara kawannya dengan tuan tanah. Dan kekuatan ekonomi tuan tanah yang kaya raya tak lantas membuat Abu Nawas memihak atau bahkan takut kepada tuan tanah. Ia dengan sangat tegas memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Lalu bagaimana jika yang bersengketa dengan tuan tanah adalah Abu Nawas itu sendiri? Masih adakah hakim yang selugas Abu Nawas dalam memutus suatu perkara tanpa memihak atau takut kepada yang mempunyai kekuatan ekonomi? Dan kisah yang akan kita dengar bersama ini adalah cara jitu Abu Nawas dalam mempertahankan haknya ketika diserobot oleh tuan tanah. Berikut kisah lengkapnya. Diawali ketika suatu hari Abu Nawas sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tak terurus. Ya, memang kondisinya seperti kebun tak bertuan. Di saat dirinya asik di dalam kebunnya, tiba-tiba ada suara menghardik. "Oi, ngapain kau masuk ke dalam kebunku?" Abu Nawas pun kaget. Celingak-celinguk mencari dari mana suara itu berasal. Ternyata itu adalah suara seorang laki-laki yang sering dijuluki sebagai tuan tanah. Ia sedari tadi berdiri di pinggir kebun sambil memperhatikan Abu Nawas. Karena tak terima kebunnya diaku-aku oleh orang lain, Abu Nawas pun membantahnya dengan berkata, "Apa? Ini kan kebunku. Nggak usah ngaku-ngaku kamu." Tapi si tuan tanah bersikukuh. Dia mengklaim bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tak mau mengalah. Kasus ini jelas ruwet. Karena pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi, keduanya tidak mempunyai bukti yang jelas atas kepemilikan tanahnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ya dah, ayo kita minta keputusan kepada Baginda Raja," usul Abu Nawas. Tantangan tersebut tak membuat si tuan tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun mengadu. "Wahai Paduka yang mulia, saya mempunyai kebun di suatu daerah. Tapi tiba-tiba ia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut adalah miliknya," kata Abu Nawas. "Waduh, ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana ini," ujar Baginda Raja dengan angkat tangan. "Siap Paduka, saya setuju," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara mudah. Ini perkara yang rumit bin ruwet. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawas lah solusinya. Lah ini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang minimal selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini akan memutuskan perkara Abu Nawas dan tuan tanah dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruangan istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok keruwetan ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada.
tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas tanpa barang bukti. Sebelum sidang dimulai, Baginda Raja berkata, "Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut, maka hukuman penjara siap menantinya," ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, saya tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja melanjutkan. Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang pun langsung dimulai. Nah, untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu, Tuan?" tanya hakim kepada tuan tanah. Ditanya demikian, si tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik dan gelagapan. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Padahal Abu Nawas sendiri juga nggak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya. Ya, karena ia tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama dan memperhatikan wajah gelagapannya tuan tanah, sang hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara Anda tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tingkah tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja semakin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh sang hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Maaf Tuan Hakim, sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya bertanya kepada Tuan?" ucap Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas," jawab sang hakim. "Tuan Hakim, berapa lama Anda menempati rumah Anda yang sekarang?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim heran. "Oh enggak, saya cuma mau bertanya, berapa jumlah genteng yang ada di rumah Anda, Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. Hakim tersebut langsung tersenyum dengan pertanyaan Abu Nawas ini. Walaupun ia tak bisa menjawabnya, ia tahu kemana arah pertanyaan Abu Nawas itu. Lalu sang hakim memutuskan perkara itu dan berkata, "Persidangan kali ini saya putuskan Abu Nawaslah pemilik sah kebun itu. Dan kamu, Tuan Tanah, karena kamu telah berbohong, maka kamu dihukum masuk penjara," ujar sang hakim. Palu diketok dan persidangan pun selesai. Bisa ditebak wajah pucat Tuan Tanah itu saat dirinya diseret ke dalam penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah menemui orang secerdas kamu, Abu Nawas," ujar sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kita sepakat akan satu hal, yaitu tidak ada yang bisa menyalahkan Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, dengan kata-katanya Abu Nawas lolos dari stempel salah. Berikut kisahnya. Suatu kali Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Dan singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya itu. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas saat mengetuk pintu rumah sahabatnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu?" jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. "Mari silakan masuk,
ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh dengan canda dan tawa. Setelah ngobrol ke sana kemari, terdengarlah suara azan asar. "Kawan, aku numpang sholat di rumahmu ya," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas. Tapi aku mau keluar sebentar ya untuk membeli makanan," balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia hendak melaksanakan sholat, Abu Nawas pun bingung ke arah mana arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar membeli makanan. Abu Nawas pun mencoba menunggu sahabatnya pulang. Tapi sudah lama ia menunggu, sahabatnya tak kunjung datang juga. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak berapa lama, sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu, Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," tutur sahabatnya. "Hah? Sholatku salah kiblat?" tanya Abu Nawas kaget. "Iya Abu Nawas, salah kamu itu," kata sahabatnya sedikit meledek. "Wah, aku tuh gak pernah salah arah kiblat," kata Abu Nawas mencoba mengeles. "Lah terus tadi itu apa? Kamu emang salah kiblat kok Abu Nawas," tutur sahabatnya. "Bukan aku yang salah. Tuh sajadahnya yang salah kiblat. Tunggu saja sajadahnya, jangan aku," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudahlah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan bersama," balas sahabatnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di bawah pohon sambil memandangi seekor kucing yang asik mengejar ekornya sendiri. Wajahnya tampak sangat serius, seperti seorang filsuf yang sedang memikirkan makna kehidupan. Melihat sahabatnya yang seperti itu, Abu Nawas pun mendekat dan bertanya, "Abu Jahil, kenapa kamu duduk termenung seperti kura-kura kehilangan cangkangnya?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting." "Oh, pasti menarik ini," kata Abu Nawas sambil duduk di sebelahnya. "Katakan, apa yang mengganggumu kali ini?" Abu Jahil pun menunjuk kucing itu dan berkata, "Kenapa hewan seperti kucing tidak diciptakan memiliki pikiran seperti manusia ya? Bayangkan, jika kucing bisa berpikir seperti kita, mungkin mereka bisa membantu kita memasak atau bekerja." Abu Nawas pun tertawa kecil mendengar hal itu. Pertanyaan bagus Abu Jahil. Tapi sebelum aku menjawab, mari kita bayangkan sejenak apa yang akan terjadi kalau hewan memiliki pikiran seperti manusia." Abu Nawas pun kemudian menunjuk kucing yang sedang mengeong meminta makan. "Coba pikirkan, jika kucing memiliki pikiran seperti manusia, apa yang akan terjadi saat kamu memberinya makanan?" Abu Jahil pun mengangkat bau. "Mungkin dia akan berterima kasih dan memakannya." Abu Nawas pun menggeleng sambil tersenyum. "Oh tidak Abu Jahil, kucing itu pasti akan berkata, 'Kenapa kamu hanya memberiku ikan? Mana nasi, saus dan sayurnya? Aku ingin makan lengkap seperti manusia.' Nah, jika kamu tidak memberinya makanan sesuai selera, dia mungkin akan melaporkanmu ke pengadilan hewan." Orang-orang yang mendengar percakapan itu pun mulai tertawa. Abu Jahil meskipun malu tetap penasaran. "Tapi bukankah lebih baik jika hewan itu membantu kita? Bayangkan jika sapi bisa berpikir, mungkin mereka akan membajak sawah sendiri." Abu Nawas pun tertawa lebih keras. Kamu lupa satu hal Abu Jahil. Kalau sapi bisa berpikir seperti manusia, mereka mungkin akan berkata, 'Kenapa aku harus bekerja keras membajak sawah? Bukankah aku juga punya hak untuk bersantai dan liburan?' Nah, bahkan mereka mungkin akan berdemo di depan rumahmu untuk menuntut gaji dan hari libur.
Abu Jahil pun mulai terbayang dengan adegan lucu itu dan ikut tertawa. Tapi kenapa Tuhan tidak menciptakan hewan seperti manusia, Abu Nawas? Apa alasannya? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Karena Tuhan menciptakan setiap makhluk dengan tugas dan perannya masing-masing, Abu Jahil. Manusia diberi pikiran untuk berpikir dan memimpin, sementara hewan diberi naluri agar mereka bisa hidup sesuai alamnya. Kalau semua makhluk berpikir seperti manusia, dunia ini akan kacau. Bayangkan jika burung Raja Wali berhenti berburu dan berkata, "Aku mau jadi koki." Siapa yang akan menjaga keseimbangan alam ini? Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk, akhirnya memahami. Jadi Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling melengkapi ya. Tepat sekali Abu Jahil, kata Abu Nawas sambil menepuk pundaknya. Hewan dengan nalurinya, manusia dengan pikirannya. Jangan pernah meremehkan peran mereka, karena tanpa hewan kita juga tidak bisa hidup dengan nyaman. Abu Jahil pun tersenyum dan memandang kucing itu lagi. Aku jadi bersyukur kucing tidak berpikir seperti manusia. Kalau tidak, mungkin dia sudah memintaku untuk masak ikan bakar untuk makan malamnya. Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak, sementara kucing itu tetap mengejar ekornya, sama sekali tidak peduli dengan perdebatan manusia. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil mendatangi Abu Nawas dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Seperti biasa, Abu Jahil selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Abu Nawas, aku punya satu pertanyaan serius untukmu, kata Abu Jahil sambil menyilangkan tangan di dada. Abu Nawas yang sedang santai menyeruput teh menjawab dengan tenang. Apalagi kali ini, Abu Jahil? Jangan-jangan pertanyaanmu hanya untuk menjebakku lagi. Oh tidak Abu Nawas, balas Abu Jahil. Aku ingin tahu pendapatmu tentang hukum menikah siri. Apakah itu sah atau enggak? Abu Nawas pun tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan pertanyaan biasa. Hukum menikah siri? Pertanyaanmu cukup menarik. Tapi sebelum aku menjawab, aku ingin tahu dulu, kenapa kamu bertanya soal ini? Abu Jahil pun terlihat gelagapan. Itu hanya rasa penasaran, tidak ada maksud apa-apa kok. Abu Nawas pun tertawa kecil. Baiklah, dengar baik-baik Abu Jahil. Menikah siri itu sebenarnya sah secara agama, asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, 2 saksi, mahar dan ijab kabul. Namun, menikah siri sering menimbulkan masalah karena tidak tercatat secara resmi di pemerintahan. Jika terjadi masalah seperti perceraian atau hak waris, sulit untuk diselesaikan secara hukum. Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk lalu bertanya, jadi menurutmu apakah menikah siri itu buruk? Abu Nawas pun mengusap dagunya berpikir sejenak lalu menjawab, menikah siri itu seperti memakan buah durian di tengah hutan Abu Jahil. Jika dilakukan dengan benar, baunya harum dan rasanya juga manis. Tapi jika kamu lupa aturan, bisa saja kamu makan durian busuk, bahkan tertusuk durinya. Mendengar jawaban itu, Abu Jahil pun makin bingung sekaligus penasaran. Apa maksudmu dengan durian? Abu Nawas pun tersenyum lebar. Maksudku, menikah itu bukan hanya tentang sah di mata agama, tapi juga harus dipikirkan akibatnya. Jika kamu menikah siri tanpa alasan kuat, hanya karena ingin sembunyi-sembunyi, itu seperti durian busuk. Masalahnya akan lebih banyak daripada keuntungannya, Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam, lalu bertanya dengan suara lirih. Kalau begitu, bagaimana caranya agar menikah itu benar-benar berkah? Abu Nawas pun menepuk pundak Abu Jahil. Mudah saja sahabatku, nikahilah seseorang dengan niat yang tulus. Pastikan semua syaratnya terpenuhi dan catatkan pernikahanmu agar aman di dunia dan akhirat. Abu Jahil pun tampak kagum. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Aku rasa aku mengerti sekarang. Abu Nawas pun mengangguk dengan bijak.
Ingatlah Abu Jahil, menikah itu bukan hanya urusan cinta, tapi juga tanggung jawab. Jangan bermain-main dengan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Abu Jahil tersenyum malu-malu dan berkata, "Terima kasih Abu Nawas, aku akan ingat nasihatmu. Tapi durian itu ada di mana ya? Aku jadi ingin mencobanya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Ah Abu Jahil, kamu ini memang tidak pernah berubah. Baiklah, ayo kita cari durian bersama." Kisah selanjutnya. Sekarang memang sudah ada alat pendeteksi kebohongan yang biasanya disebut dengan lie detector atau poligraf. Tapi bagaimana di zaman dulu, di zamannya Raja Harun ar-Rasyid yang belum ada alat itu? Bagaimana mereka mengetahui bahwa orang tersebut berbohong atau tidak? Tentu kalau ada orang yang mempunyai alat pendeteksi kebohongan akan menjadi heboh pada masa itu. Dan ini terjadi pada Abu Nawas. Abu Nawas mengklaim bahwa dia mempunyai seekor keledai yang bisa mendeteksi apakah orang itu bohong atau tidak. Tentu hal itu menjadikan heboh di masyarakat, tak terkecuali kawan-kawan tongkrongannya. Tak ayal, ketika Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, ia langsung ditanyai perihal keledainya itu. "Abu Nawas, apa benar kata orang-orang kalau keledaimu bisa mendeteksi kebohongan?" tanya salah satu kawannya. "Iya, yang dikatakan mereka memang benar," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang kala itu juga ikut berkumpul langsung membantahnya. "Ah, mana ada keledai bisa seperti itu? Itu kan hanya bualan Abu Nawas saja." Abu Nawas kemudian membalas, "Ya kalau nggak percaya juga nggak masalah. Aku juga nggak butuh pengakuanmu." Mendengar hal itu, Abu Jahil menjadi emosi karena merasa disepelekan. "Kalau memang benar, bawa sini keledainya, tunjukkan pada kami," ucap Abu Jahil dengan sedikit emosi. "Iya Abu Nawas, bawa saja keledainya ke sini, biar kami gak penasaran," sahut kawan-kawannya. Demi mengobati rasa penasaran kawan-kawannya, Abu Nawas pun menuruti permintaan mereka mengambil keledainya. Dan singkat cerita, tak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali dengan membawa keledainya. Di hadapan mereka, Abu Nawas berkata, "Jadi begini kawan-kawan, keledai ini kakinya akan menendang kepada orang yang berkata bohong. Silahkan kalau ada yang mau mengetesnya." Kawan Abu Nawas yang pertama menghampiri si keledai dan berkata, "Selama hidupku, aku tidak pernah berkata bohong." Tiba-tiba si keledai langsung menendangnya hingga terjungkal. Sontak orang-orang yang ada di situ tertawa terpinggal-pinggal. Kemudian giliran kawan yang kedua menghampiri keledai dan berkata, "Aku setiap habis panen kurma selalu membelikan hadiah istriku perhiasan emas yang mewah." Tanpa aba-aba, si keledai langsung menendangnya sampai terjungkal. Orang-orang pun kembali tertawa terpinggal-pinggal. "Menikah aja belum, ngaku-ngaku punya istri," celetuk salah satu kawannya sambil tertawa. Sementara Abu Jahil yang juga ingin mencobanya segera menghampiri keledai tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, di hadapan mereka ada sebuah insiden terjadi. Seorang anak kecil terjatuh ke dalam selokan sehingga sekujur tubuhnya menjadi hitam penuh kotoran. Rupanya anak kecil tersebut adalah anak seorang janda kampung seberang. Dia anak yang terkenal bandel dan nakal. Melihat hal itu, spontan Abu Nawas berkata, "Makanya jadi anak jangan bandel. Aku dari kecil gak pernah bandel, makanya gak pernah jatuh ke selokan." Tanpa diduga, keledai tersebut langsung menendangnya hingga membuat Abu Nawas terjungkal ke tanah. Abu Jahil dan kawan-kawannya spontan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dengan menahan rasa sakit, Abu Nawas bertanya kepada kawan-kawannya, "Anak siapa sih itu?" Abu Jahil yang masih tertawa segera menjawab, "Gak tahu itu anak siapa, yang pasti dia bukan anakku."
kata Abu Jahil terus tertawa. Tiba-tiba Abu Jahil ditendang oleh keledai dan terpelanting jatuh ke tanah, hingga dia pingsan tak sadarkan diri. Dan setelah siuman, Abu Nawas dan kawan-kawannya menatap Abu Jahil dengan ekspresi wajah seolah-olah tak percaya. "Abu Jahil, jadi janda itu dulu hamilnya sama kamu?" tanya mereka. Abu Jahil tak menjawabnya. Ia hanya segera berlalu meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan menahan rasa sakit dan malu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ada seorang ilmuwan astronomi yang sangat pintar dan jenius bernama Tuan Yahya. Karena kejeniusannya, ia sering diundang ke kerajaan-kerajaan untuk memberikan pidato dan seminar. Namun yang aneh dengan Tuan Yahya, setiap bulannya asisten yang mendampinginya selalu berganti-ganti. Hingga pada suatu ketika, Tuan Yahya diundang ke istana Baginda Raja Harun al-Rasyid. Namun kali ini ia datang tanpa didampingi asisten. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja penasaran dan bertanya, "Di mana asistenmu, Tuan Yahya? Tak biasanya kamu datang sendirian begini." Tuan Yahya pun menjawab, "Ya, mau gimana lagi Paduka Yang Mulia, asistenku itu membosankan. Tak ada yang bisa menghiburku." Baginda Raja pun tersenyum dan kemudian berkata, "Oh, jadi itu masalahnya. Jangan khawatir, Tuan Yahya. Di negeriku ada seseorang yang sangat pandai menghibur. Mungkin kamu bisa menjadikannya sebagai asisten." "Benarkah Yang Mulia? Berapapun bayarannya, itu tidak masalah bagiku. Yang penting dia bisa menghiburku, Paduka," jawab Tuan Yahya penuh antusias. Baginda Raja pun memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah keduanya bertemu, Tuan Yahya menawarkan pekerjaan kepada Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia menjadi asistenku?" tanya Tuan Yahya. Karena diiming-imingi bayaran yang besar, Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. "Baiklah Tuan, mulai besok aku akan ikut bersamamu," jawab Abu Nawas. Esok harinya keduanya pun berangkat menuju negeri seberang untuk menghadiri seminar. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menghibur Tuan Yahya dengan cerita-cerita lucu, membuatnya tertawa sepanjang jalan. "Tidak percuma aku membayarmu, Abu Nawas. Bagaimana kalau kamu bekerja untukku selamanya?" tanya Tuan Yahya. Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian menjawab, "Tentu aku bersedia, Tuan." Hubungan keduanya pun semakin akrab, hingga pada suatu hari Tuan Yahya berkeluh kesah kepada Abu Nawas. "Sebenarnya aku mulai bosan dengan semua seminar ini, Abu Nawas." "Kenapa Tuan? Bukankah pekerjaanmu mudah dan bayarannya juga besar?" tanya Abu Nawas. "Iya, memang benar begitu. Tapi aku selalu mengulang pidato yang sama di setiap seminar. Itu membosankan, Abu Nawas," jawab Tuan Yahya. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Benar juga Tuan. Aku pun sudah hafal pidato yang kau sampaikan. Bagaimana kalau besok di seminar aku saja yang menggantikanmu, Tuan? Toh mereka juga belum pernah melihat wajahmu, jadi mereka tak akan tahu." Tuan Yahya pun tertarik dengan ide itu. "Wah, ide bagus itu. Tapi kamu harus mengenakan jubahku agar lebih meyakinkan, Abu Nawas," balas Tuan Yahya. Keduanya pun bertukar pakaian. Ketika tiba di tempat seminar, Abu Nawas tampil dengan penuh wibawa dan mulai memberikan pidato tentang astronomi, seolah-olah dia adalah Tuan Yahya. Para hadirin sangat terkesan dengan penjelasannya dan bertepuk tangan dengan kagum. Namun tiba-tiba Tuan Yahya yang duduk di antara tamu undangan merasa iseng. Ia membisikkan sebuah pertanyaan yang sangat sulit kepada seseorang di sebelahnya, memintanya untuk menanyakan hal itu kepada Abu Nawas. Orang itu pun berdiri dan melontarkan pertanyaan yang belum pernah didengar oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun sempat gelagapan, tetapi dengan cepat ia menemukan akal. Dengan tenang ia berkata, "Tuan, pertanyaan Anda itu sangat mudah. Bahkan asistenku pun tahu jawabannya. Jadi biar asistenku saja yang menerangkan."
Abu Nawas pun kemudian turun dari panggung dan menyuruh Tuan Yahya yang menyamar sebagai asistennya untuk menjawab pertanyaan itu. Dengan terpaksa, Tuan Yahya harus menjawab pertanyaan sulit yang ia buat sendiri. Setelah Tuan Yahya berhasil menjawab, para tamu undangan pun semakin kagum. Luar biasa, jika asistennya saja secerdas itu, apalagi tuannya, ucap mereka penuh kekaguman. Begitu seminar selesai, Tuan Yahya tak bisa menahan tawa. Dasar kamu otak kancil Abu Nawas, di situasi yang sulit sekalipun kamu tetap bisa mengatasinya dengan cerdik, ujar Tuan Yahya sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa ada 4 kiai alim yang sangat terkenal sedang berkumpul di sebuah masjid. Karena rasa penasarannya yang sangat besar, Abu Nawas pun segera menuju masjid tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat keempat kiai itu duduk bersila di tengah majelis taklim, memancarkan kewibawaan dan kesungguhannya. Tanpa ragu, Abu Nawas pun menghampiri mereka dan dengan penuh hormat meminta izin. Wahai para kiai yang mulia, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang selama ini mengganjal di hati saya, para kiai. Keempat kiai itu pun mengangguk, memberikan izin kepada Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas pun mulai bertanya, begini para kiai, saya pernah mendengar bahwa seekor kucing bisa melahirkan anak kucing berjumlah ganjil, misalnya 3 atau 5 ekor. Namun saya juga pernah mendengar bahwa seekor kucing tidak mungkin melahirkan anak kucing berjumlah genap, seperti 4 atau 6 ekor. Mengapa bisa demikian, Pak Kiai? Keempat kiai itu pun saling berpandangan, tampak berpikir keras mencari dalil atau hujah yang tepat untuk menjelaskan fenomena yang disampaikan oleh Abu Nawas. Mereka merenung sejenak, berusaha memahami maksud dari pertanyaan itu. Setelah beberapa saat, salah satu kiai akhirnya berbicara. Pertanyaanmu menarik, menurutku itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita sebagai manusia tidak selalu mampu memahami segala rahasia alam semesta ini. Kiai lainnya pun menimbali. Nah, benar sekali itu. Mungkin ada hikmah di balik fenomena itu yang belum kita ketahui. Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban mereka. Lalu dengan nada sedikit usil, ia melanjutkan. Kalau begitu Pak Kiai, bagaimana dengan seekor kucing yang melahirkan 2 anak kucing? Apakah itu termasuk ganjil atau genap? Keempat kiai itu pun terdiam sejenak. Mereka kembali saling melirik satu sama lain, semakin bingung dengan pertanyaan Abu Nawas yang sepertinya semakin rumit. Melihat ekspresi bingung mereka, Abu Nawas pun tak bisa menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, wahai para kiai, kalian itu terlalu serius memikirkan pertanyaan saya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa terkadang kita terlalu sibuk mencari jawaban untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mendengar jawaban Abu Nawas, keempat kiai itu pun tertawa. Mereka sadar bahwa mereka telah terjebak dalam permainan kata-kata dan kecerdikan Abu Nawas.